Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nama kula Muhammad Nasrullah saking Pucak Wangi. Badan nderek tanglet, Mbah. Bahasa Indonesia baik. Babakan wonten dalil Loh, kok bahasa Jawa meneh? masalah dalil innama yasyauha min abadil ulama. MUI niki lho. Napa apa MUI itu termasuk ulama? Padahal yang dinamakan ulama itu yang dapat pada Allah Ta'ala. Yo, ya enggak mengejek nyun sewu, MUI ya orang biasa ya pengen punya uang banyak. Kenapa rokok kok enggak diberi label halal? Kenapa kok istajos diberi label halal? Padahal rokok itu kalau orang rokok 2 tahun berturut-turut enggak bakal mati. Sedangkan minum istrajos dalam jangka waktu 2 tahun ya ginjalnya apa itu bisa rusak gitu. Ya, apa kita itu harus percaya kepada MUI sepenuhnya? Yang ketiga soal ulama. Ini yang orang lupa itu, ulama itu ada yang bahasa Indonesia, ada yang bahasa Arab. Memang aslinya ulama itu dari bahasa Arab. Banyak sekali, saya pernah ngitung itu hampir 35% di KBBI itu. Kosakata kita itu banyak yang ngambil dari bahasa Arab. DPR itu seluruhnya dari Arab. Diwan itu bahasa Arab, permusyawaratan bahasa Arab, rakyat bahasa Arab. MPR, majelis itu bahasa Arab, permusyawaratan rakyat. Karena istilahnya Rendra, kita itu suka menaklukkan bahasa orang menjadi bahasa kita. Istilahnya Rendra, menaklukkan. Saya setuju menaklukkan karena kita kadang-kadang bahasa orang itu ketika kita jadikan bahasa kita menjadi berubah. Artinya menjadi berubah. Sabar itu dalam bahasa Jawa maupun bahasa Indonesia itu dari sobar. Tapi sudah mengalami degradasi, tidak seperti sobar dalam bahasa Arab aslinya itu. Ini kadang-kadang yang sering menimbulkan kita itu, terutama yang kurang piknik, kurang ngopi, berkelahi. Sama-sama nggak tahunya berkelahi. Misalnya soal silaturahmi, apa silaturahim. Petentengan ngatek gulunya ameh pedot. Yang benar silaturahim. Silaturahmi itu peranaan, juga macam. Petentengan ya. Padahal mereka pada nggak ngerti ini. Silaturahim itu bahasa Arab, silaturahmi bahasa Indonesia. Jadi pada bener ya. Mau bilang silaturahmi ya benar karena itu bahasa Indonesia. Mau silaturahim ya benar kalau mau bahasa Arab. Tapi tidak konsisten ini. Bahasa Arab mau ikut tok. Biasanya bahasa Jawa. Bahasa Indonesia semua, waktu silaturahim baru bahasa Arab. Ini gimana? Demikian pula ulama. Ulama itu kalau dalam bahasa Arab itu jamak. Jamaknya alim. Alim itu orang yang berpengetahuan. Orang satu. Kalau orangnya banyak, ulama. Di dalam bahasa Arab, alim atau ulama itu mempunyai 2 arti. Ada yang lughatan, ada yang istilahan. Wah, itu kayak ngaji gini. Lughatan secara bahasa, semua orang yang berpengetahuan bisa kita sebut alim. Kalau banyak kita sebut ulama. Newton itu minal ulama. Galileo minal ulama. Habibi minal ulama. Karena mereka mempunyai pengetahuan. Habibie mempunyai pengetahuan tentang pesawat, kita sebut alim, ulama. Kalau menurut istilahan, itu yang disebut sampean tadi itu, innama yakhsyallaha min ibadil ulama. Kalau itu menurut saya sekarang sudah stoknya sudah habis. Sudah habis atau masih enggak tahu saya. Menurut saya kalau sudah enggak ada itu. Stoknya entek, terutama di Indonesia. Ketika itu masuk ke dalam bahasa Indonesia, dia tidak lagi jamak, dia mufrad, tunggal. Anda buka KKB, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ulama, seorang ahli agama. Seorang itu satu. Indonesia ini jamaah saja tidak jamak kok. Di bahasa Arab jamaah itu orang banyak. Di sini bisa seorang. Jamaah haji dari mana?
Ini kalau tidak ngerti kita kacau kita. Jadi kalau ada orang pidato, para ulama yang terhormat, itu tidak salah karena itu bahasa Indonesia. Tahu kalau bilang mengatakan sajatil ulama, itu pakai bahasa Arab jamak. Jadi kalau kita mengatakan para ulama, ulamanya bahasa Arab tidak boleh karena para itu adatul jam'i. Dia harus mufrad. Jadi para alim. Jadi kita tidak boleh mengatakan para hadirin, nah, tapi para hadir. Kalau hadirin ya hadirin, kalau sudah banyak kok. Tapi itu bahasa Indonesia. Repot. Ini sekarang majelis ulama. Majelis itu bahasa Arab, ulama juga bahasa Arab. Tapi sudah menjadi bahasa Indonesia. Seperti Majelis Musyawaratan Rakyat apa itu. Itu enggak Arab, enggak Arab. Apalagi kok agama sudah. Majelis ulama. Majelis ulama ini orang yang sering lupa, ini diciptakan oleh Pak Harto. Pak Harto itu pinter ra karuan untuk menguasai kita semua. Itu pinter ra karuan. Pol pinternya. Organisasi wanita yang banyak itu oleh Pak Harto dijadikan satu. Menjadi Kowani apa itu. Apa ya Kowani ya, Pak Pri? Yang kumpulan organisasi wanita. Itu partai-partai politik yang beragama dijadikan satu jadi P3. Jadi sekarang itu masih mempertahankan P3 segala macam itu karena agak lupa, pikun gitu. Bahwa dulu bikinannya Pak Harto. Pak Harto sudah lengser masih itu warisan dari Pak Harto. Partai-partai yang lainnya beragama jadikan satu DPDI. Organisasi kepemudaan, AMPI, Ansor dan segala macam dijadikan satu jadi KNPI. Terus pokoknya kabeh dadi siji. Jadi gampang ngeplukane ngene anu. Wis ora usah mara ning gone NU ning P3-ne ae, aja nganti ana wong NU ne. Sudah selesai. KNPI iki aja nanti dadi ketuane kok Ansor wis. MUI ya ngono, MUI itu kelompok dari PGI terus apa jenenge masalah PGI ada sendiri apa jenenge? Ada sendiri itu yang agama agama Nasrani itu ada sendiri di kelompoknya dadi siji, sing Islam itu dadi NU Muhammadiyah persis akhirnya dadi siji ning gone MUI. Pekerjaannya golekno Pak Harto dalil. Iki dalile piye kalah ta ora ngono. Kalau dulu Bung Karno itu tanyanya sama Menteri Agama, Pak Harto tanyanya sama MUI. Meskipun nanti outputnya sama. Jadi ada dalil itu yang lucu. Jadi metal apa? Berubah apa jadi metamorfosa? Iya, berubah. Zaman Bung Karno itu jadi dalil revolusi. Begitu Pak Harto jadi dalil pembangunan. Karena itu maknanya ini mau dari Menteri Agamanya beda-beda tuh maknanya. Ini maknanya anu Pak. Oh kalau begitu dalil revolusi ini. Jadi aku golek itu dalil pembangunan, golek itu metune itu juga. Yaitu dan ini sekarang ikut semua orang-orang itu. Karena penguasa itu memang wah, paling top kalau bikin opini itu. Ada di surat apa itu? Ini jadi dalil kalian. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Itu zaman Bung Karno, ya kan. Sungguhnya Allah tidak akan merubah nasib sesuatu bangsa kecuali bangsa itu merubah nasibnya sendiri. Ayat revolusi. Pada waktu Pak Harto ternyata fatwanya tidak begitu. Maknanya, sungguhnya Allah tidak akan merubah suatu bangsa sehingga bangsa itu merubah kondisi. Jadi ganti kondisi. Kalau tadi nasib jadi kondisi. Jadi pembangunan. Ayat pembangunan. Kenapa? Karena yang ditanya dalil ini tidak ingin repot ya. Sudah terkena namanya apa? Bangsa instan itu. Kalau mau cermat memaknai ayat Quran itu dicari dulu. Ini ma itu di dalam innallaha la yughayyiru ma
Ma itu kata mubham dalam bahasa Arab. Tidak konkret, sesuatu apa. Apa, sesuatu itu mubham, tidak konkret. Kalau nasib, kondisi itu konkret. Ini la yughayyiru ma, tidak merubah. Sesuatu itu sudah benar, sudah. Tapi begitu dikonkretkan, itu harus melihat apa ada ayat lain yang seperti itu atau tidak. Supaya kita bisa ngeterapkan ayat ini sebetulnya untuk ayat revolusi, untuk ayat pembangunan, atau ayat apa. Ternyata kalau kita cari di Quran, ini tafsirul Quran bil Quran namanya. Jadi ada ayat yang mirip itu. Dzalika bi annallaha apa tuh saya? Sesuai gak tahu dalil. No. Dzalika bi annallaha lam yughayyir bi qaumin lam yakum mughayyiran nikmatan an'amaha ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi kalau kita ingin tahu yang mubham itu, yang tidak konkret itu konkretnya apa sih? Maka kita bisa nemu dalam ayat yang mirip tadi itu. Allah tidak akan merubah nikmat suatu bangsa kecuali bangsa itu menghendaki nikmat itu berubah menjadi laknat. Jadi yang membuat nikmat menjadi laknat itu kaum itu sendiri, bukan Tuhan. Tuhan dari awalnya memberikan kenikmatan. Kita diberi nikmat yang luar biasa di Indonesia ini, tapi kita menjadikannya laknat sendiri. Itu MUI. Dan kalau Anda masuk MUI, Anda akan jadi ulama. Ya tidak mungkin tadi pengurus MUI kok tidak ulama itu. Mengikuti namanya majelis ulama kok. Kalau tidak masuk majelis ulama, bisa tidak. Tapi kalau sudah jadi pengurus, meskipun tukang ketik, ya tetap ulama. Pengurus majelis ulama. Jadi itu, dari itu sampai sekarang itu nggak jelas. Kelaminnya kan nggak jelas. Itu organisasi sosial politik, apa dia instansi pemerintahan, nggak jelas. Tapi dapat APBN. Nah itu Indonesia. Indonesia begitu, nggak jelas nggak apa-apa. Pokoknya urip. Sudah ya semua tadi. Pertanyaan saya sudah, yang lain untuk beliau-beliau.